Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, khasal mu'takifin wal mu'takifat, terkhusus bagi peserta i'tikaf baik yang lama bermukim di masjid dari awal akhir Ramadan sampai dengan ke penghujungnya ini, ataupun juga yang sementara untuk menetap i'tikaf di masjid, karena para ulama juga membagi i'tikaf kepada dua bagian berdasar riwayat-riwayat yang tersambung pada Nabi SAW. Jadi ada yang berniat i'tikaf khususnya Ramadan untuk waktu yang panjang di 10 hari terakhir, ada juga yang kemudian berniat untuk sementara i'tikaf di masjid dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti halnya bahkan Imam An-Nawawi mencantumkan dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau mewasiatkan memberikan pesan yang kuat bagi para penuntut ilmu, para jamaah-jamaah masjid, bahkan setiap Anda masuk masjid dalam situasi apapun, maka sekaligus niatkan untuk i'tikaf. Karena saat Anda masuk masjid, tahiyatul masjid, Anda pasti mengalami duduk di masjid. Sekalipun sementara waktu, niatkan i'tikaf, maka zikirnya dihitung dengan berpahala, duduknya jadi pahala, bacaan Qur'annya jadi pahala, dan pahalanya double, pahala ibadah dengan pahala i'tikafnya. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh yang berada di sekitaran masjid ini juga di dalamnya insyaallah mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh ibadah yang kita kerjakan insyaallah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan insyaallah kenikmatan untuk bisa menjalani Ramadan dari awal hingga insyaallah hari ke-20 ini. Kita bermohon pada Allah semoga puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya, juga demikian ibadah-ibadahnya. Dan demi kesempurnaan itu, sebelum kita berpisah dengan Ramadan untuk kembali lagi menunggu dengan izin Allah di tahun depan, kita akan sempurnakan dengan puncak amalan, satu lagi amalan yang kita akan jelang kepada esok hari, yaitu bagaimana mempersiapkan Idul Fitri dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akan bahas materi itu sehingga kualitas Id kita tahun ini insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, beberapa bagian sudah kami tuliskan di buku yang Allah izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasinya. Ini ada tuntunan praktis Idul Adha, tapi di dalamnya juga mengandung tuntunan Idul Fitri dalam pembahasan persiapan sholatnya. Ya, saya akan urai nanti beberapa bagiannya, dan ada petunjuk-petunjuk yang kita bisa persiapkan, dan semuanya mengandung pahala insyaallah. Ya, jangan-jangan selama ini kita sedikit terlewatkan sehingga peluang pahala tidak kita raih walaupun itu sederhana. Bahkan ada yang dilakukannya enak banget, ya, enak, nyaman, berpahala lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kemudian luput dalam pekerjaan kita. Kita mulai insyaallah. Yang pernah punya buku ini itu ada di halaman ke-16, yang belum nanti mudah-mudahan kita bisa cetak nanti, ya khususnya menjelang ke Idul Adha, dan semoga Allah berikan nanti ke lapangan untuk kita bisa bagikan sehingga teman-teman bisa alhamdulillah memegang satu dengan yang lainnya untuk bisa dipelajari. Saya agak cepat saja. Besok kita insyaallah akan memasuki dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila tidak ada perubahan, Idul Fitri. Kita bahas dulu maknanya, apa itu Idul Fitri. Setelah itu kita masuk ke persiapannya. Id itu artinya kembali, pulang, kembali ke asal. Ya, saya ulang, kembali ke asal mula. Karena itu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal pulangnya, asal tempatnya disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran, bisa surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-9, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di antara janjinya adalah mengembalikan setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan waktunya. Di banyak janji-janji Allah kepada hambanya, di antara janjinya pasti semua hamba Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kembalinya disebut dengan ma'ad namanya. Ma'ad. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali. Kalau bahasa kerennya sekarang, bekal untuk mudik. Kalau antum sekarang sedang persiapan mudik, ingat, mudik dalam pengertian kita nanti akan terbagi pada dua bagian. Mudik pada kampung halaman di dunia, mudik pada kampung halaman di akhirat kelak. Hati-hati, kalau mudik dalam urusan dunia saja, Anda begitu persiapkan luar biasa. Bahkan kami pernah mengecek tiket kereta api saja, itu sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan sudah habis, sudah bayangkan. Sebulan sebelum Ramadan. Dan luar biasanya, bulan Ramadan itu disiapkan mencari bekal untuk mudik dengan persiapan tiket yang sudah ada. Di Ramadannya mencari bekal untuk mudik, dan ditata tuh 10 hari pertama sekian, 20 hari pertama sekian, tanggal pulangnya udah ditentukan. Ya, seminggu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran pulang. Sepekan tuh udah disiapkan. Bahkan motornya udah ditata gitu kan.
Baik sebagian mulai diperluas lagi. Ada yang ditambah pelepah pisang ujungnya gitu kan. Ada yang ditulisin. Ada yang macam-macam diboncengin. Segala rupa dimasukin. Saya sering katakan, motornya kadang-kadang bebek tapi bekalnya singa gitu kan. Wah, naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan semua ditulisin, aku pulang dan sebagainya. Itu ma'ad, tempat untuk pulang. Disiapkan betul. Dan selalu fitrah pada mudik itu melekat persiapan-persiapan di dua sisi. Persiapan yang akan pulang dan persiapan yang akan dikunjungi di tempat pulang. Silakan Anda cek. Setiap yang akan pulang, dia akan siap-siapkan semua bekalnya, persiapan siapa yang pulang, bagaimana keadaannya, dan uniknya, ini yang paling unik. Hebatnya, orang yang merasa bekalnya kurang, dia tidak siap pulang. Bahkan tidak pulang. Kami pernah tanyakan pada seseorang ketika masih ada di lingkungan dia tinggal dan belum kembali ke kampung halaman, kenapa Anda nggak mudik, Mas? Gak ada bekal, Ustaz. Nah, gak ada bekal, takut pulang. Gak ada bekal, tidak berani pulang. Tidak ada bekal, tidak punya kesempatan untuk pulang. Masya Allah, hebatnya yang punya kesempatan, yang punya bekal, kemudian dia dengan bangganya menghubungi ke tempat yang akan dituju, dia katakan, aku akan pulang. Maka yang di sana, karena tahu dia akan pulang, maka disiap-siapkanlah segalanya dengan sangat luar biasa. Ditunggu tanggal pastinya, rumahnya dicecet, disiapkan segalanya, melimpah makanannya, segalanya ada ditata dengan rapi, dan hebatnya, dari hal-hal yang tidak ada pun, dia ada-adakan, yang tak terbayang sebelumnya. Silahkan cek. Jenis-jenis makanan, makanan kering, makanan basah, makanan yang berbeda antara isi dengan luarnya, kan? Ya lutut, luarnya kongguan, dalamnya rangginang, kan? Wah, macam-macam lah. Itu pun juga, ya keluarganya beda-beda, ya di kongguan ada ibu dengan beberapa anaknya, suaminya nggak ada, kan? Ditemukan di kaleng yang lainnya, macam-macam lah. Kaleng itu kumpul, ya ada kaleng, macam-macam lah ya. Di Allahu Akbar, itu mudik dunia. Nah sekarang persoalannya, ada mudik yang kedua, dan mudik ini sifatnya abadi. Mudik ini sifatnya abadi. Dan tidak sedikit orang yang berharap mudik sampai ke tempat dunia, ternyata dia lebih pulang duluan ke tempat akhiratnya. Dan celakanya, ini yang paling bahaya. Dia menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal saat akan mudik dunia, tapi dia tidak menduga bahwa bekal persiapan ke akhiratnya tidak dia siapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya. Maka pulanglah dia ke akhirat tanpa membawa bekal-bekal yang telah dia siapkan fokusnya untuk urusan dunianya itu. Ini yang paling berbahaya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyiapkan bekal selama Ramadan ini, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan para penghuni-penghuni surga untuk menyambut kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.